Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam mangga kita limpahkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring di dieu ngawakeun acara kusabab si babeh jam sakieu can datang kudu dipaksa jadi host, mesti dipaksa jadi host. Ini sedangkan host tamu kita saat ini teh nomor 2 rumah sakit. Gimana viewers sekalian, bolehkah kita memulai acaranya? Ya, penonton bagaimana? Lanjut, penonton dari sekian seribu orang suruh dilanjut aja. Jadi perkenalkan ya, selamat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang di sini sebagai host karena nungguin si Babeh dari tadi nggak datang, nggak tahu karena apa. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri. Bapak di sini sebagai apa jabatannya? Terus di sini kita mau membicarakan apa? Justru saya yang nanya saat ini teh ya. Tapi gak ada hostnya nih. Udah sama Manga aja, nggak usah khawatir. Jadi kita host-hostan aja ya. Ada host-hostan kecapean berarti. Ya, perkenalkan. Bapak kok duluan? Saya baru datang ini. Aduh, Waka, selamat sore Waka. Selamat sore. Aduh, mohon maaf Waka, ini habis pengajian Waka. Aduh, bulan puasa. Pengajian. Kayak gemang sok khutbah mah. Di musola. Pengajian berarti itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebaran sudah 29 hari lagi. Ya, sebentar lagi lebaran Waka. Kan kalau dihitung dari bulan dulu mah, bulan Januari dilakene lebaran teh. Mentaina geus deukeut, Mang. Masih lama. Aduh, ya maaf Waka. Aduh, Mang tadi pembukaan Mang. Pembukaan. Mamang itu Mamang teh lulusan pesantren. Makanya seutak saeutik digunakan di namu kodimah tuh tadi. Bismillah heula, sholawat berserta salam puji syukur kehadirat Allah. Pembukaan esa. Mentang-mentang bulan puasa Mang ya. Kudu kadinya. Aduh, minta tulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi Mang wayahna ibadah tadi mate syahmenya kohos muka. Kembali lagi dengan Dustira Podcast bersama saya Babeh dan Mamang. Nah, tamunya tadi sudah dikenalkan. Belum resmi. Oh, belum. Tamunya sekarang adalah pejabat nomor 2 di Rumah Sakit Dustira sebagai wakil kepala rumah sakit. Namanya Dr. Rudi Dwi Laksono. Nah, kalau ininya Mang gelarnya panjang Mang. Aduh, entah apa tanyain. Kayak kita tanya. Silakan Bapak Waka. Yang lengkapnya gimana Wak? Nama, gelar, jabatan. Perkenalan dulu. Perkenalan. Iya. Nama saya Rudi Dwi Laksono. Nah, betul tadi Mang. Orang Jawa. Orang Jawa. Tapi gitu nggak orang Jawa. Nggak layu. Terus lahir di mana Waka? Lahir di Jawa. Jawa mana? Jawa teh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Orang are. Lahir di Madiun. Madiun tuh ada ini Mang. Brem.
Pecel. Madiun. Jabatannya Waka sekarang? Jabatan sekarang sebagai wakil kepala rumah sakit. Wakil kepala rumah sakit. Oh, kalau gelar mah gak usah disebut. Enggak usah. Nanti ditulis aja di bawah. Nah, tapi spillnya bahwa Waka ini spesialis penyakit dalam. Makanya nanti kita obrol-obrol tentang puasa dan penyakit dalam. Itu yang sering dikeluhkan masyarakat, Mang. Dikurangi kebebalan wangan nyeri mana puasa. Kalau jadi alasan. Waka keluarga di mana sekarang? Keluarga di sini. Oh, di sini. Di sini saja. Di sini. Tapi nggak di sini, di rumah. Nggak di Oh, rumah. di rumah. Anak berapa, Waka? 2. Anak 2. 2 anak cukup. Cukup. Ya, sesuai Dari dengan satu program pemerintah. Iya. Ya satu. Ya dari satu. Ya satu. Bibitnya. Wih, nggak boleh. Satu aja. Kan bisa ada niat kan Ya, tahu. Niat pada Lah. boleh niat mah. Kalau rumah tinggal mah di mes Waka ya Di rumah dinas. rumah dinas Ya, Waka. rumah dinas. Oke. Nah, karena sekarang kan baru mulai puasa nih. Kalau syuting sih hari kedua, Mang. Gitu. Iya. Kalau upload nggak tahu hari keberapa. Gimana sih, gila? Kuma editor emang ya, waduh. Terus puasa itu dalam kacamata kedokteran, khususnya dari penyakit dalam, sebetulnya bagus nggak buat kesehatan? Kalau bicara tentang puasa dari sudut pandang penyakit dalam terutama ya, itu memang bagus ya. Karena bagus kita istilahnya dalam tanda kutip mengistirahatkan terutama organ-organ pencernaan kita. Kalau kita kan sebagai manusia ya, biasanya makan pagi, makan siang, makan sore terus saja hampir 1 tahun. Dalam 1 bulan ini diberikan kesempatan untuk mereka istirahat. Jadi organ juga diperlukan Istirahat walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi tetap mereka perlu istirahat, refreshing. Iya. Jadi hasilnya bahkan lebih sehat sebetulnya. Insya Allah lebih sehat. Kalau puasa itu ternyata lebih sehat, Mang, karena organ-organ pencernaannya disuruh istirahat. Mamang ayeuna digawe di isuk jedun bikin ka sore aja daerah teureun. 30 bulan emang gituan. Insya Allah maut malilah. Lain. Naon? Ya, kumamang can kaharti. Kumaha? Bagus di mananya. Ya, barusan apel baris. Nah, asa kalian. Ya. Terus deh itu. Nah, sebenarnya letak bagusnya itu dalam jangka berapa lama setelah puasa? Masa 1 baru 2 hari dikatakan bagus? Gimana, Dok? Ya sesuai dengan tuntunan agama. Jadi 1 bulan. Jadi memang agama itu tidak memberatkan umatnya. Jadi dalam 1 tahun 12 bulan kita diberikan wajib puasa adalah 1 bulan. Itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu dalam arti tidak ada fisik, tidak ada sakit yang memberatkan. Kayak gitu, Mang. Lah. Jadi lamun mamang tadi ke kalayangan mah meren. Ya, namanya juga Warang teuing, puasa maghrib, itu melatih baru 2 hari. Ya, itu terus biasa mamangnya. nah ini dikatakan benar juga bagus tidak? Sebetulnya mah kayak mamang kalau puasa itu kayak belas dendam. Jadi dari pagi nih nggak makan. Oh, lihat di jalan ayah pecel meuli, ayah kakaren meuli, ayah sate meuli. Kayak dihijikeun jang maghrib. Jadi pasisan pedung Allahu Akbar. Nah, kalau gitu boleh itu sudah boleh. Jadi itu lapar mata. Lapar mata. Jadi yang lapar sebenarnya matanya. Oh ini beli semua. Begitu kita buka puasa, waduh, mungkin nggak semua dimakan. Iya. Tapi kalaupun semua dimakan, sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi
usus dan pencernaannya karena dia bebannya makin berat malahan. Sekaligus masuk makin berat. Bukannya nanti ada hikmahnya untuk berpuasa, tapi cuman mindah jam makan kalau begitu. Udah mah pahala berkurang, nilai kesehatan juga itu jadi tidak baik. Bagus, Mang. Jadi kalau memang mau puasa ya, kalau sunnah Rasul itu harus yang manis dulu, betul ya. Berbukalah dengan yang manis, karena yang manis bukan untuk sayang. Diduluin. Bapak ini jangan kasih kesempatan, giliran sedikit gitu belok nanti kita konsentrasi. Jadi nanti kita yang kalah lucu. Aduh. Jadi nggak boleh dok ya, nggak boleh langsung dimakan semuanya, Mang, harus bertahap. Itu jadi perutnya juga persiapannya dok ya. Tidak langsung makan yang pedas, yang hasum terus. Oke, Mang. Jadi gini dokter, banyak yang bilang, aduh saya mah udah nggak puasa teh karena punya sakit lambung. Kalau saya telat makan, jor babalongkengan, gitu. Nah, sebetulnya yang punya mah itu boleh berpuasa atau tidak? Sedikit dijelaskan. Jadi mah itu, walaupun yang tadi ya, mah itu sebenarnya banyak yang laki-laki. Ilmu dari mana? Ada risetnya gitu dok? Risetnya malam-malam. Bapak-bapak itu mah. Itu mah yang lain tuh. Kacau itu. Kita mah mehmo. Mah. Balik mah. Syukur mah. Bukan yang itu, Pak. Ini mah sakit lambung. Ya, jadi sakit lambung itu dalam bahasa medis kedokterannya sering disebut dispepsia. Dispepsia ini sebenarnya ada dua, ada yang fungsional sama yang organik. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang fungsional itu biasanya timbul karena sering telat makan, kemudian makan makanan yang merangsang, yang asam, yang pedas, merangsang asam lambung. Kemudian bisa juga karena stres timbul asam lambung, itu dispepsia yang fungsional. Kalau dispepsia yang organik itu karena ada memang sakitnya, misalnya ada luka di lambungnya, luka di usus 12 jarinya, kemudian ada GERD, mungkin sering dengar istilah esophageal reflux disease, itu GERD, kayak mau muntah atau mungkin keganasan, itu yang organik. Jadi kalau Mang tadi, kalau yang fungsional itu dari fungsinya, kalau organik dari organnya. Bukan dari organda. Dari organda mah itu buat itu angkutan umum itu. Mudik bersama. Batak mengburu langsung ditutup, Mang. Itu terus kumaha host itu belum jawabannya. Jadi yang boleh sama yang tidak boleh. Jadi yang boleh sebenarnya yang pertama adalah yang dispepsia fungsional tadi. Yang sering makan tidak teratur, nanti akan makannya jadi teratur karena berbuka puasa waktu beduk kan. Walaupun yang seperti yang tadi azan asar kok mirip dengan azan maghrib. Beda waktu. Sama. Koma titik koma lagi sarua, kadang ada lagi sarua eta memang. Jadi waktunya azan maghrib, beduk maghrib, itu makan. Kemudian sahur makan. Jadi lebih teratur makannya. Justru lebih teratur akan lebih memperbaiki fungsi nanti yang tadi pencernaannya. Jadi kalau yang fungsional, tapi kalau yang organik memang dilihat berat ringannya dari sakitnya. Kalau lukanya gede, kemudian mungkin ada namanya alarm sign itu muntah-muntah terus, kemudian nanti keluar batuk, muntah darah, kemudian keluar buang air besarnya hitam. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi kita, dari sisi kedokteran, dari sisi medis, sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa.
puasa. Oh gitu mah, tuh yang puasa boleh, tuh yang tadi yang makannya tidak teratur dan suka makan asam-asam mah boleh ya. Yang fungsional secara dasarnya boleh. Boleh secara organik yang boleh. Walaupun itu nanti berpulang kepada individu masing-masing. Kadang-kadang kan ada yang sakitnya baru sakit sedikit aja, waduh udah guling-guling. Iya, udah ekstrim. Naon di UGD mana reaksi naon? Psikomatis. Psikosomatis. Ya, itu. Nah ini pertanyaan tadi katanya baik karena diatur tuh makannya pas maghrib, pas sebelum sahur. Nah ini nahan dari setelah sahur sampai maghrib kan panjang tuh. Ya. Kita tidak diperbolehkan nih menurut medis. Saya masih bisa nahan. Baris. Wah, kuat. Kulepak. Itu dari mana? Kapan kita menghentikan puasa? Kalau yang penyakit mah. Betul. Kapan dokter? Ya, yang tadi yang pertama kalau tidak ada alarm sign ya. Alarm sign tadi misalnya muntah-muntah hebat, kemudian buang air besarnya hitam, ditambah tadi gangguan kesadaran, pingsan, itu nggak boleh juga, karena itu akan lebih membahayakan kalau diteruskan puasanya. Lebih baik agama sudah mengatur diganti. Digantinya bisa apa aja mang? Ganti. Nanti. Benar. Gitu. Nah, kalau yang punya mah nih mau puasa nih, tapi saya punya mah kronis lah, walaupun bukan organik ya, cuman karena memang tadi makanya nggak teratur, stresor tinggi. Kira-kira Waka kalau pengen sampai maghrib nih, biar nggak tadi kayak mamang babalongkengan lah, terus mumpungnya tuh mual-mual, dok, terus ini apa pingsan lah, harus seperti apa nih yang punya mah itu kiat-kiatnya. Yang pertama kan dijaga makanannya. Jadi makan pada waktu sahur itu dikurangi makanan yang pertama adalah yang terlalu merangsang asam lambung, misalnya terlalu pedas, asam-asam, mungkin gorengan-gorengan. Kemudian kurangi juga makanan yang sayur-sayurnya nanti banyak mengandung gas, sawi, kol, nangka, ya itu dikurangi supaya apa? Kalau banyak gasnya itu akan menimbulkan gangguan atau keluhan nanti pada waktu puasa. Jadi pada waktu sahur dikurangi. Demikian juga pada waktu buka puasa. Biasanya kan kalau orang sini kan biasanya gorengan. Itu jangan itu dulu. Ya itu yang tadi pertama, berbukalah dengan yang manis. Karena yang manisnya tahun bang. Yang sakit mah jol, ya kayak kaleng kerupuk. Monitor kayak cungu kayak kecoa. Ya, setuju, benar. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung gas gitu ya. Biasanya mang orang-orang makan kayak pengen yang seger-seger. Terus minuman yang jangan minum bersoda. Itu kan nanti gasnya juga akan mengganggu usus dan pencernaan. Usus bersoda ya biasanya sih manis-manis ya, manis-manis tapi jangan soda. Cuman tuh kalau mau kuat gitu jangan makan yang pedas, asam, bersoda. Kalau mau namun saya mah tong minum coli-colomeran, memang batu kali tong bahaya. Gas LPG tong dimakan. Oke dokter. Nah, tadi sudah dijelasin sih ya bagaimana mencegah biar nggak jadi sakit mah, tadi sudah yang teratur. Terus tambahan lagi, kalau habis sahur sebaiknya jangan langsung tidur. Habis sahur sebaiknya jangan tidur. Iya. Kenapa? Ya sholat subuh dulu. Habis sholat subuh? Ya jangan tidur dulu. Apalagi Waka? Karena ini juga tahu tuh tadi siang-siang Waka izin kasub, ini mau ibadah dulu. Mau ibadah apa Waka? Tidur. Karena tidurnya orang puasa tuh ibadah. Itu ada hadisnya, Bang.
Jadi tadi jangan langsung tidur, karena kalau langsung tidur itu ya semacam klep yang di atas itu kalau kita berbaring otomatis karena perut kita penuh secara gravitasi dia akan kembali. Nah ini tidur nih. ya. Jadi paling tidak ada aktivitas. Makanya kan subuh 4:30 misalnya ya sampai 5:30 jam 6 ya masa tidur lagi jam 6. Mau kerja. Olahraga di Dustirama tadi pagi ya. Hari Jumat ada olahraga. Olahraga normal. Olahraga itu SKJ. Ya, yang ringan itu boleh ya. Boleh. Ya. Kalau ringan boleh. Yang nggak boleh angkat barbel gitu ya. Sampai 100 kilo. Yang nggak boleh angkat barbel mbak sambil minum es. Itu nggak boleh. Namanya membatalkan teman. Nah, kalau di Dustira kita ngobrol Dustira. Ya. Untuk pemeriksaan dispepsi yang berat misalnya sudah nggak sembuh-sembuh, kita punya alat apa? Ya, jadi kalau di Dustira ini ada alat namanya endoskopi. Endoskopi itu ada 2, jadi gastroskopi yang dari atas untuk melihat lambung sampai usus 12 jari. Sampai usus 12 jari. Kenapa 12 jari? Ya karena cuma 12 jari panjangnya. Tapi bukan jari dia lah ya. Jari siapa, Dok? Kenapa 12 jari? Kenapa? Ya bukan 10 jari, 12 jari. Karena 12 jari. Kemudian yang kedua adalah kolonoskopi. Itu dilihat dari bawah. Untuk melihat usus besar. Ya, usus besar. Jadi kalau ada gangguan tadi dispepsia yang organik bisa kelihatan. Mulai dari atas sampai bawah. Jadi dari awal sampai akhir. Ya, bisa langsung sekaligus bisa. Endoskopi. Ditanggung BPJS pokoknya. Ditanggung BPJS. Asal sesuai indikasi. Iya, ada indikasi. Baru bisa di endoskopi dibayarkan ke BPJS. Memang bukan BPJS? Bukan. Pemeriksaan yang barusan teh kalau ditemukan tadi seperti muntah darah, udah menahun mahnya, muntah-muntah hebat, itu baru diindikasikan periksa itu. Atau saya minta aja lah. Saya pengen di endoskopi. Nanti ketemu sama dokternya di poli penyakit dalam. Jadi lihat kalau memang perlu nanti dijadwalkan untuk pemeriksaan endoskopi. Kalau perlu yang jadi ketemu sama dokternya dulu, jangan ketemu mamang. Kalau ketemu mamang mah ketemu kaleng kerupuk lagi. Jadi memang indikasi mah kumaha dokter pemeriksanya nanti. Ini dokternya memerlukan pemeriksaan endoskopi diperiksa. Mal bisa sama datang saya endoskopi. Saya bisa, saya endoskopi alatnya. Gitu dokter. Kalau dokter Rudi sendiri itu teh prakteknya di mana? Ada pasien mamang nanyain dokter tuh. Di hari di sini dalam di poli ketemu sama saya boleh. Hari apa, Dok? Tiap hari. Kecuali hari libur dan hari Sabtu Minggu. Libur Sabtu Minggu libur. Karena memang jam biasanya supaya hari Jumat. Di poli penyakit dalam tiap hari ada. Gitu, Mama. Nah, ada lagi sih, Dok, yang gini, yang diabetes, penyakit gula. Gue suka nanya, Dok, saya suka ke klinik, dokter saya punya penyakit gula. Kalau saya puasa takut hipoglikemi. Boleh nggak yang punya penyakit gula berpuasa? Jadi kalau untuk yang sakit gula, yang diabetes itu sebenarnya ada angkanya. Kalau seseorang atau pasien itu di atas 300, sebaiknya sih tidak berpuasa. Sebaiknya. Kalau di bawah 300 boleh berpuasa. Tetapi itu semua nanti harus konsultasi ke dokternya karena masing-masing orang sih sebenarnya tidak sama kalau untuk diabetes. Karena mungkin yang satu pakai obat atau insulin, yang satu pakai obat minum. Kapan pakai insulinnya, kapan obat minumnya, karena seseorang dengan orang yang lain beda. Tapi standarnya sih kalau di bawah 300 masih boleh. Tapi kalau di
atas 300 sih sebaiknya tidak. Tetapi ya itu pun tetap berpulang pada pasiennya, harus konsultasi dulu ke dokternya. Kira-kira nanti kalau berpuasa bagaimana, kalau tidak berpuasa bagaimana, nanti ada trik-triknya. Dari beda-beda tiap orang. Ya, beda-beda, tapi yang triknya lain-lain. Panduan besarnya seperti itu. Tadi kan batas atas 300 ya. Kalau batas bawahnya? Batas bawahnya kalau dia tidak ada atau tidak sering mengalami hipoglikemi. Kalau yang pernah hipo nggak boleh berarti, Bapak? Ya harus dengan pengawasan, minimal dia puasa itu di rumah. Kalau di rumah mungkin ada orangnya ya, ada yang ngawasi. Kalau dia tiba-tiba pingsan, nah karena pada pasien-pasien yang diabetes yang puasa itu biasanya yang sering hipoglikeminya kejadiannya di atas asar sampai maghrib jam 3 udah ke atas. Waktu-waktu rawan. Ya, waktu-waktu rawan mereka itu pasien-pasien diabetes jam-jam di atas jam 3 karena itu kan sudah kadar gulanya sudah sangat, kalorinya sudah sangat turun. Nah, apalagi dia ditambah dengan obat misalnya ya insulin, itu kan kerjanya sudah maksimal nanti di situ. Kerja maksimalnya di waktu-waktu itu. Jadi diwaspadai lah. Gitu, Mang. Yang ngebedain itu tuh dia teh hiperglikemi sama hipoglikemi, gejala yang khasnya apa itu Dok? Kalau yang hipo, yang khas itu pingsan. Oh, hipo pingsan. Jadi kalau sewaktu-waktu Mamang menemukan pasien yang riwayat diabetes terus pingsan, kemungkinan besar puasa itu teh kekurangan. Ya, kemungkinan besar boleh kekurangan. nggak misalkan kan masih sadar tuh, kemungkinan besar cuma lemas tuh. Ya masih bisa komunikasi, misalkan dikasih gula kayak gitu. Boleh air gula. Hah? Dikasih air campur gula. Permen dulu. Permen boleh. Air gula. Kalau biasanya orang-orang yang diabetisi namanya, itu kalau hipoglikemi dia terasa, wah ini kayaknya gula saya turun nih. Nah, ambil air sama gula minum. Kalau ada permen boleh. Kalau memang di luar kan nggak ada air sama gula, boleh pakai permen. Nah, sekarang yang itu hiperglikemi, gejalanya gimana? Kalau hiperglikemi bisa juga sama aja, bisa juga pingsan juga. Bisa kurang kesadaran juga. Cuman kan ditanya, kalau misalnya dia nggak puasa atau habis makan, nah kemungkinan besar atau mungkin dia tidak makan atau minum obatnya, tidak nyuntik, kemungkinan besar tinggi hiperglikemi. Atau sekarang mah lebih canggih bagi mereka yang mempunyai sakit diabetes, bisa periksa aku cek sendiri. Bisa. Ya, keluarganya harus bisa juga tuh untuk sewaktu-waktu kalau misalkan ingin periksa itu hiper atau hipo, periksa dulu. Ya, bukan seperti itu. Ya. Betul. Kalau itu namanya cek gula mandiri. Cek gula mandiri. Kalau para pasien itu biasanya sih ada, jadi dia tahu, oh gula saya segini, kadang-kadang dia gulanya segini, suntiknya segini, udah mahir. Karena sudah dikasih tahu. Mahir. Tahu ya, itu pentingnya komunikasi edukasi ke pasien. Untuk supaya pasiennya pinter juga. Jadi untuk keselamatan pasien. Makanya tonton terus podcast di sini, pasti ada informasi edukasi biar pasien pinter. Gitu. Nah, dokter, kalau diabetes setahu saya ada beberapa komplikasi ya, karena sebutnya apa 1000 wajah ya. Diabetes. Nah, komplikasi yang paling sering pada pasien diabetes itu apa sih? Jadi komplikasi diabetes itu sebenarnya yang paling gampang ada 4 organ. 4 organ. Dia yang mulai dari atas adalah otak, kemudian di mata, di ginjal, sama di jantung. Nah, yaitu yang organ gedenya. Yang kecil-kecil banyak, ada yang kesemutan, kebaal, gatal-gatal, macam-macam. Tapi yang 4 besar ini yang diwaspadai. Yang bahaya. Kalau kena otak bisa stroke. Kalau kena mata biasanya yang sering adalah pada diabetes, penurunan penglihatan atau sampai ke buta. Kalau jantung, serangan jantung. Nah, nanti kesini juga. Ada kateter.
kateterisasi. Kalau ke ginjal jadi gagal ginjal, ada juga nanti itu cuci darah. Jadi itu mah komplikasinya diabetes, makanya yang diabetes harus pinter. Bapak itu mah 4, mamang mah takutnya 5. Nah ini mah ya salah satunya itu. Oh iya jelas itu. Itu organ vital. Karena kalau tinggi gulanya itu jadi rendah. Apanya yang rendah, Wak? Itunya. Jadi ada impotensi pada diabetes. Ya, itu yang tadi. Yang para laki-laki. Para laki-laki. Mah jadi udah nggak bisa mah-mah lagi. Nggak bisa mah-mah lagi. Udah akan kena serangan mah lagi. Iya benar. Ini kan edukasi, boleh-boleh aja ngomongin itu. Boleh. Makanya tadi saya bilang impotensi. Jangan ditabukan. Pasien diabetes. Iya. Jadi harus menjaga. dikontrol. Jadi gini. Pada dasarnya obat gula, obat darah tinggi itu hanya mengontrol kayak bukan mengobati, Mang. Jadi harus continue gitu. Termasuk salah satunya insulin juga harus continue. Nah, tadi disinggung masalah jantung, kita punya kateterisasi. Masalah ginjal. Nah, ginjal kita punya apa di Dustira? Kalau di Dustira kita punya instalasi ginjal terpadu. Jadi di situ pelayanan ginjal di situ, mulai dari pemeriksaan, kemudian nanti memang ada alatnya untuk cuci darah kalau memang perlu. Kemudian ada yang baru sekarang adalah CAPD. CAPD. Jadi semacam cuci darah tapi dimasukkan ke dalam perut, nanti akan dijelaskan oleh yang berkompeten. Itu semacam cuci darah tapi mandiri. Di rumah berarti waktu di kantor, nggak di Dustira maksudnya? Ya nanti pasang alatnya di Dustira. Oh, masang alat dulu. Nanti cuci cairannya nanti di rumah. Mesinnya dibawa di mana mesin? Nggak pakai mesin. Canggih. CAPD nggak bawa mesin. Kan cuci darah pakai mesin. Tuh mamang lihat, jadi keluarin dulu, disaring sama alatnya dimasukin. Itu kan bawa mesin cuci darah. Emang kok apa? Hah? 2-3 tahun di sana. Jadi sekarang mah UGT memang perawat ginjal memang teh. Jadi sekarang ya pura-pura nggak tahu. Jadi sekarang ada yang lebih canggih lagi. Bisa sendiri. Jadi di dalam perutnya diisikan cairan itu nanti istilahnya nanti akan membersihkan sendiri, kemudian nanti dikeluarkan lagi. Iya, Mang, pakai fungsi dipusir tuh, Mang, jadi menarik racun keluarin. Jadi bisa catatannya mesti pasien seperti apa yang bisa mandiri. Mana Ari itu mana panjang sama dokter ginjal itu mana nanti panjang lagi. Nanti nggak selesai. Ini sudah mau maghrib. Nanti kita undang dokter ginjalnya sekalian itu. Memang kita makan hanya menyangkut tentang puasa tadi. Cuman kebetulan tadi menyinggung ada gangguan ginjal. Saya pengen nanya. Jadi di Dustira ada namanya UGT, unit ginjal terpadu. Dari mulai hemodialisa, dari mulai apa tadi penyakit ginjal bisa ke sana. Penyakit ginjal karena kita sudah ada konsultan ahli ginjal. Nah, Dokter Joko ya. Komplikasinya tadi terus takut pingsan katanya, terus takut nggak kuat, padahal ibu saya sebenarnya gula, cuman berpuasa mah tetap dan kuat gitu. Nah, caranya biar kuat nih yang punya penyakit diabetes gimana, Dok? Biar kuat puasa. Kuat puasa ya yang tadi. Jadi waktu sahur waktu sahur banyak sebenarnya banyak makan serat supaya tidak terlalu turun nanti. Kalau banyak makan karbohidrat sebentar naik nanti drop turun. Kemudian minum atau asupan cairan yang cukup 1-2 liter lah kalau bisa. Minumnya yang banyak. Kalau bisa ya sekitar 1 liter itu udah banyak sekali sih sebenarnya. Tapi untuk mengurangi, orang diabetes itu biasanya beser. Ibu saya tuh kan suka beser. Ya kalau minum beser, banyak beser nanti beser itu sebenarnya karena gulanya tinggi. Kalau gulanya terkontrol mah enggak ya biasa aja. Walaupun minumnya banyak.
Oke. Gitu. Maka satu lagi di kita tuh ada persatuan pasien diabetes ya. Iya namanya. Iya. Kita ada nggak Wak? Ada Persadia cabang Dustira. Jadi mereka sebenarnya kumpulan atau persatuan dari orang-orang yang menderita diabetes. Nanti secara rutin seperti di sini ya, rutin itu mengadakan yang pertama adalah senam untuk diabetes. Para diabetes. Jadi senamnya tidak terlalu berat, tetapi cukup untuk memperbaiki metabolisme mereka. Tiap hari apa tuh? Senamnya hari Kamis. Tiap hari Kamis. Hafal. Mamang juga. Kenapa saya main ke Mamang? Karena Mamang sok miluan. Si Mamang sok miluan. Mamang geus gula. Ya, Mamang mah ikutan jadwal senam Kamis iya, Jumat iya. Iya, Persadia biar lancar tuh. Mamang umuran segini bagus juga senam ikutan Persadia. Nah, yang Kamis aerobik ajojing. Ya. Mamang luhur do saya apa aja. Oh, instruktur nak kanan, Mamang nak belah mana muter. Ya. Aya Persadia. Ada Persadia. Jadi selain ada pertemuan rutin, kemudian senam, juga nanti ada edukasi. Jadi ada forum edukasi. Kemudian nanti suatu momen ada di momen-momen tertentu nanti pemeriksaan gula darah secara gratis. Oh, di Dustira. Nah, silakan yang pasien-pasien yang sudah terjangkit diabetes kalau mau bergabung ke Dustira. Ya, boleh. Ada tadi ada edukasinya, forum edukasinya. Benar. Ada senam. Ya. Ada pemeriksaan gula gratis. Ya. Ada UGT juga punya disebut paguyuban pasien AD. Ada. Paguyuban menjaga silaturahmi. Ada banyak gunanya pokok kalau ikutan komunitas kayak itu. Pernah di sana. Ikut paguyubannya. Ya, ikut paguyuban jadi pasiennya? Ya, bukan. Mengelola paguyuban. Ya. Banyak anggotanya mah. Banyak. Mau dibahas nanti mah. Nanti dibahas. Ini mah sudah kepanjangan, Mang. Udah 30 menit. Ini keburu adan. Tajil belum beli. Ini pokoknya dalam menjaga. Mang tadi ningali kru. Nikot ke Karolah. Mang kru. Aduh. Biasa. Saya ada di pangmelikeun es jeruk sieun batal, Mang. Nyirikeun pisan. Jeung puasa. Puasa. Dengan si Aji tuh. Ribu. Oke, maka terakhir deh buat pesan. Anggota Dustira pesannya. Sama buat anggota Dustira. Buat pasien dulu. Nanti buat anggota Dustira. Ini semua pasien atau? Semua pasien diabetes. Sama penyakit. Buat pasien dulu deh. Kalau pasien yang penting ya tadi selama puasa tadi makan makanan yang kurang merangsang asam lambungnya supaya tidak kumat baik sahur maupun buka puasa. Kemudian mengendalikan stres juga karena stres tadi sudah dijelaskan akan menimbulkan peningkatan asam lambung. Kemudian untuk pasien-pasien yang diabetes ya kalau bisa, apalagi kalau memang gulanya tinggi, kalau bisa memang tidak puasa. Tetapi kalau memaksakan diri untuk puasa ya kontrol secara ketat gula darahnya dan rajin berkonsultasi dengan dokternya. Sekarang kan Waka sebagai pejabat wakil kepala rumah sakit ada pesan nggak buat anggota Dustira? Jangan pergi ke Wardon misalkan. Kan itu pesan ya, bukan puasa. Ya. Ada paradigma. Kalau di Dustira tuh kalau misalnya tidak kuat ada namanya Wardon, warung Ramadan. Nggak, maka ini mau pesan-pesan buat selama kinerja di bulan puasa menurut selama bulan puasa ya untuk kinerja tetap karena bukan menurun karena sebenarnya puasa ini
tidak mengurangi efektivitas pekerjaan kita. Jadi gimana caranya pekerjaan tetap jalan, ibadah juga tetap jalan. Nah, harus seimbang. Harus seimbang. Oke, terima kasih Waka atas waktunya kesini mau jadi tamu, terus mau menjelaskan kepada para sahabat Dustira, para wargi Dustira tentang penyakit mah sama puasa, penyakit Mamang reka mana itu can beres ngomong gitu. Mamang edek berobat langsung daftar tuh. Mamang mas lewat JKN Mobile buat besok berobat ke penyakit dalam. Ada organ kelima yang Mamang mesti itu. Organ kelima. Eta temangat tuh. Aduh, si Mamang mah sok atuh mah. Oke. Terima kasih Waka atas kehadirannya. Semoga sukses selalu, semoga sehat, puasanya lancar. Amin. Nanti pulang kampung nggak Waka? Mudik? Ya mudik lah ke Madiun Waka ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih para wargi Dustira. Sekian podcast kali ini. Tunggu podcast bosannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.